Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama ulun adalah Muhammad Rashad, NPM 20.12.5270 dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI, Institut Agama Islam Darussalam Martapura, semester 7 konsentrasi fikih Syam. Nah, insyaallah di dalam video ini nanti ulun akan menjelaskan sebuah bab yang berjudul, ya betul, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Oke, untuk menghemat waktu, kita akan lanjut ke pembahasan. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Oke, secara garis besar yang namanya sujud itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah sujud syukur, yang kedua adalah sujud sahwi, dan yang ketiga adalah sujud tilawah. Nah, akan saya beri gambaran sedikit tentang 3 sujud ini. Yang pertama adalah sujud syukur. Nah, biasanya kita melaksanakan sujud syukur ini ketika mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Misalkan kita dapat undian umroh atau undian mobil. Nah, ketika kita mendapatkan hadiah tersebut kan kita senang. Lalu kita refleks langsung sujud. Nah, itu bisa dikatakan adalah sujud syukur. Tapi nanti dalam sujud syukur itu ada tata caranya, bukan sembarangan. Nah, yang kedua adalah sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini mungkin kita sering melaksanakan karena manusia adalah al-insan mahallul khata' wan nisyan. Artinya manusia ini adalah orang yang sering lupa. Nah, jadi ketika kita dalam melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat sunnah, lalu kita ini mungkin lupa rakaat atau lupa tertinggal rukun. Misalkan rukun tertinggal adalah sujud. Nah, misalkan tertinggal sujud atau tertinggal yang sunnah. Nah, tapi ini adalah sunnah muakkadah, bukan sunnah biasa. Seperti tahiyat awal, doa kunut. Nah, itu jika kita tertinggal hal tersebut, maka kita disunnahkan ketika sebelum salam, nah, kita melaksanakan sujud sahwi. Nah, adapun cara sujud sahwi nanti insyaallah akan saya bahas secara rinci nanti di pembahasan ini, di bab ini atau di video ini. Oke, yang ketiga yang terakhir adalah sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini adalah sujud ketika kita menemukan suatu ayat. Orang dulu mengatakan adalah ayat sejadah. Seperti biasanya kita melaksanakan sholat subuh malam Jumat. Nah, kalau biasanya di kampung ulun, itu ayatnya adalah surah Sajadah dan surah Al-Insan. Nah, di dalam surah Sajadah itu ada ayat sejadah. Ayat sejadah itu, nah, ketika kita berhenti atau membaca di ayat tersebut, kita disunatkan sujud apa tadi? Ya, betul, sujud tilawah. Nah, adapun caranya nanti ada juga. Ya, tidak sembarangan dalam melaksanakan hal tersebut, ada tata dan caranya. Oke, untuk itu akan kita bahas nanti ke pembahasan yang lebih rinci. Baik, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang lebih rinci. Nah, tadi kan dalam video ini akan saya jelaskan 3 sujud. Nah, sekarang ini adalah kita akan membahas secara rinci bagaimana tata cara dan apa itu sujud syukur. Oke, sujud syukur adalah sujud yang kita laksanakan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah atau kita terhindar dari musibah. Nah, misalkan tadi kita mendapatkan nikmat, dapat hadiah umroh atau dapat dopres, misalkan mobil, atau kita misalkan sebagai orang tua itu mendapatkan anak ketika melahirkan dengan selamat. Nah, ketika kita mendapatkan nikmat, kita biasanya mengucapkan alhamdulillah, dan diajarkan oleh Nabi itu untuk sujud syukur. Atau misalkan lagi, sebab kita melaksanakan sujud syukur itu adalah terhindar dari mara bahaya.
Nah, misalkan kita dalam perjalanan itu ada sebuah kecelakaan, tapi kita alhamdulillah diselamatkan Tuhan daripada mara bahaya tersebut. Atau misalkan di antara beberapa rumah kita itu yang selamat dari kebakaran, kita disunatkan mengucapkan alhamdulillah dan kita melaksanakan sujud, itu sujud syukur. Nah, adapun dalil tentang sujud syukur adalah hadis Nabi diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Tirmizi. An Abi Bakrah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw bushra bihi kharran sajidan syukran lillah, rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Nah, artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, nah beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dalil tentang sujud syukur. Oke. Sekarang bagaimana sih tata cara melaksanakan sujud syukur? Nah, tata cara melaksanakan sujud syukur itu ada 4 macam. Yang pertama adalah menghadap kiblat dulu. Jadi kita dalam melaksanakan sujud syukur itu tidak boleh menghadap selain arah kiblat. Seperti halnya salat kita menghadap kiblat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita berniat untuk melaksanakan sujud syukur. Dan yang ketiga adalah sujud seperti sujud pada umumnya salat kita sujud. Nah, seperti itu. Dan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu bacaan sujudnya. Sekali aja, tidak berulang-ulang. Jadi ketika dapat sujud, ketika dapat kenikmatan atau selamat dari bahaya, kita menghadap kiblat, berniat, lalu kita sujud membaca tadi subhanallah, lalu bangkit dari sujud, lalu salam. Nah, jadi duduk kembali lalu salam. Nah, itu adalah tata cara melaksanakan sujud syukur. Oke, baik. Lalu kita timbul pertanyaan, bagaimana sih ketika kita misalkan kita anggaplah Indonesia melawan Malaysia, itu kan main bola. Lalu ketika pemain kita mencetak gol dan masuk ke dalam gawang, otomatis kan biasanya selebrasinya adalah sujud syukur atau sujud karena senang mendapatkan nikmat dari Allah. Apakah itu bisa dikatakan sujud syukur atau tidak? Nah, oke, kita lihat video ini. Nah, kan seperti ini. Nah, kalau kita memahami dari tata cara sujud syukur tadi, otomatis yang namanya sujud itu kan menghadap kiblat, tertutup aurat, pakaiannya harus rapi, tidak terbuka aurat, seperti halnya sholat. Lalu kita tadi sujud, baca subhanallah, bangkit lalu salam. Sedangkan di main bola itu kan tidak terlaksana yang rukun tadi atau tata cara sujud syukur tadi. Nah, itu berbeda ulama pendapat. Jadi bisa dikatakan itu adalah sujud selebrasi karena senang, tapi bisa dikatakan juga sujud syukur. Tapi kalau yang sebenarnya sujud syukur itu adalah pertama kita menghadap kiblat, berpakaian rapi, berniat, lalu sujud, membaca subhanallah, duduk kembali dan salam. Nah, itu adalah secara garis besar tentang masalah sujud syukur. Oke. Tadi sudah dijelaskan tentang masalah sujud syukur. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan tentang sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini secara garis besar adalah sujud orang yang terlupa atau tertinggal rukun di dalam sholat. Nah, adapun dalilnya itu banyak, ada hadis Nabi dan macam sebagainya. Nah, adapun sebab kita melaksanakan sujud sahwi itu adalah yang pertama, kita biasanya tertinggal rukun. Nah, ketika kita tertinggal rukun, misalkan sujud, kita disunatkan sebelum salam itu untuk sujud kembali 2 kali. Nah, itu. Atau kita misalkan tertinggal
yang sunnah, tapi ini adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dikuatkan atau sunnah yang sangat kuat, seperti tahiyat awal atau di dalam sholat subuh itu doa kunut. Nah, itu adalah sunat yang sangat disunnahkan untuk dikerjakan. Ketika kita lupa mengerjakannya, maka kita disunnahkan sebelum selesai sholat atau salam itu sujud dulu. Nah, itu adalah sujud sahwi. Atau kita misalkan terlupa karena sering menghayal atau dalam sholat itu kemana-mana pikiran kita, otomatis kan kita lupa, oh berapa rakaat sudah nih, 4kah atau 3. Nah, kalau kita lupa itu, maka nanti kita di dalam sholat tersebut sebelum salam melaksanakan sujud sahwi terlebih dahulu. Nah, adapun tata cara sujud sahwi adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama seperti biasa kita harus berniat dulu dalam sujud sahwi. Jadi kita ketika hendak melaksanakan sujud sahwi itu kita berniat sahajaku sujud sahwi karena Allah Ta'ala untuk menambal rukun atau kita kelupaan. Nah, itu adalah niat sujud sahwi. Di dalam sujud itu kita membaca subhana man la yanamu wa la yasu. Jadi ketika kita sujud sahajaku sujud sahwi karena Allah Ta'ala misalkan, lalu sujud baca subhana man la yanamu wa la yasu, lalu bangkit kembali baca seperti duduk tahiyat awal, baca duduk i'tidal, duduk antara dua sujud, lalu kita sujud. Nah, baca lagi subhana man la yanamu wa la yasu, lalu bangkit langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, adapun untuk duduknya itu adalah duduk tahiyat awal seperti duduk tahiyat awal. Itu tidak duduk tahiyat akhir, bukan. Jadi kita hendak ketika ingin melaksanakan sujud sahwi itu duduknya seperti duduk tahiyat awal. Jangan duduk seperti tahiyat akhir. Nah, itu adalah secara gambaran dalam melaksanakan sujud sahwi. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tadi sudah kita jelaskan atau kita bahas tentang dua sujud sebelumnya, yaitu sujud syukur dan sujud sahwi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sujud tilawah. Nah, sujud tilawah adalah sujud yang kita laksanakan ketika kita membaca Al-Quran, menemukan atau terbaca ayat sejadah. Entah itu kita di dalam keadaan sholat ataupun di luar sholat. Nah, hal keadaan kita membacakah, menghafal atau mendengar, maka ketika kita menemukan ayat sejadah, maka kita disunnahkan, hukumnya sunnah itu untuk sujud tilawah. Nah, adapun untuk macam-macam atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, ayat sejadah itu hanya ada di 15 surah. Nah, adapun surah-surah tersebut bisa dilihat di gambar ini. Nah, itu adalah 15 surah. Nah, di antaranya itu ada surah Quran Al-A'raf ayat surah ke-7 ayat 206. Ada juga surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 15. Nah, ketika kita membaca ayat tersebut seperti An-Nahl tadi ayat 15, maka kita disunnahkan untuk sujud tilawah karena itu adalah ayat sejadah. Nah, adapun syarat sujud tilawah itu ada syaratnya. Nah, yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Artinya kita tidak dalam keadaan junub atau tidak ada kotoran di tubuh kita. Yang kedua, kita menghadap kiblat seperti biasa. Dan yang ketiga adalah menutup aurat. Artinya tidak boleh kita dalam melaksanakan sujud tilawah ini pakaian kita terbuka aurat. Nah, adapun rukun dari sujud tilawah, yang pertama adalah niat sahajaku melaksanakan sujud tilawah atau sujud sejadah karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah takbiratul ihram, itu Allahu Akbar. Jadi ketika kita misalkan hal keadaan mengaji ini di luar sholat, lalu kita membaca atau terbaca ayat sejadah tadi, maka kita pertama menghadap kiblat, baca niat sahajaku sujud sejadah atau sahajaku sujud tilawah karena Allah Ta'ala, lalu Allahu Akbar. Nah, sujud satu kali dengan diawali dengan baca takbir tadi. Lalu yang keempat adalah duduk antara dua sujud
dengan tumak ninah tanpa membaca tasyahud. Dan yang terakhir adalah salam. Nah, jadi dalam melaksanakan sujud tilawah tadi ada 5 rukun. Yang pertama adalah niat, kedua takbiratul ihram, yang ketiga adalah sujud 1 kali dengan diawali dengan baca takbir Allahu Akbar. Bacanya adalah sajada wajhihil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Nah, itu adalah bacaan untuk sujud tilawah atau sujud sajadah. Lalu duduk. Yang keempat, duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud. Artinya duduk sebagai tahiyat akhir. Nah, tidak membaca apa-apa, tapi tumakninah berdiam lalu salam. Nah, itu adalah tata cara melaksanakan sujud tilawah. Adapun untuk sujud tilawah atau sujud sajadah ketika kita dalam keadaan sholat, nah misalkan tadi sholat subuh, kan biasanya di kampung-kampung itu membaca surah sajadah. Nah, di dalam surah sajadah itu ada ayat sajadah. Nah, ketika kita membaca ayat tersebut maka kita disunahkan untuk sujud. Nah, adapun sujudnya tadi Allahu Akbar, berniat baca Allahu Akbar, langsung sujud, tidak ruku, tidak langsung sujud, baca sajadah wajhihil ladzi khalaqahu wa sawwarahu. Nah, ketika langsung bangkit dari sujud tersebut, tidak perlu untuk berhenti sebentar, langsung Allahu Akbar, langsung bangkit, tidak perlu duduk istirahat sebentar. Nah, jadi langsung Allahu Akbar. Itu adalah tata cara dalam ketika keadaan sholat. Nah, lalu misalkan di luar sholat tadi, misalnya mengaji. Ketika kita mengaji lalu kita terbaca ayat sajadah, tapi kita lupa atau tidak ingat caranya untuk melaksanakan sujud tilawah, maka kita disunahkan untuk membaca atau diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Nah, jadi itu adalah pengganti untuk sujud tilawah, karena itu sangat disunahkan. Atau kita biar guru itu hak Al-Quran ketika kita menemukan ayat sajadah adalah sujud, atau paling tidak kita membaca subhanallah 3 kali. Nah, itu adalah secara garis besar tentang sujud tilawah. Nah, habis sudah pembahasan kita dalam masalah sujud tadi. Yang pertama adalah sujud syukur ketika kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Yang kedua adalah sujud sahwi ketika kita dalam keadaan lupa, entah itu lupa mengerjakan rukun, sunnah muakkadahnya, atau lupa berapa rakaat dalam sholat. Nah, dan terakhir adalah sujud tilawah ketika kita menemukan ayat sajadah. Nah, hikmah dari sujud-sujud tersebut diantaranya sujud syukur. Hikmahnya adalah ketika kita melaksanakan sujud tersebut, kita akan dekat dengan Allah dan nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah. Karena dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya jika kita bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah atau terhindar dari bahaya, maka kita akan ditambah kenikmatan tersebut. Nah, adapun hikmah dari sujud sahwi. Nah, hikmah dari sujud sahwi adalah kita akan paham, oh, manusia itu bisa salah ya Pak, karena kita juga bisa salah atau bisa lupa. Jadi kita akan saling menghargai dan menghormati. Adapun hikmah dari sujud tilawah adalah kita dijauhkan Tuhan dari godaan setan. Artinya kita dalam kehidupan sehari-hari akan enak melaksanakan ibadah, terhindar dari kemaksiatan. Nah, mungkin kali ini saja pembahasan kita mengenai macam-macam sujud. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Jika terdapat kesalahan ataupun kekhilafan, ulun mohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup mengucapkan hamdalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.